Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah evolusi. Kali ini kami dari kelompok 5 akan bahas mengenai petunjuk dan bukti adanya evolusi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Azza Ubaidillah, NIM 12208193020. Yang kedua Lailatul Rizka, NIM 12208193064. Yang ketiga Septiana Nurlaili, NIM 12208193071. Yang keempat Lailatul Camidah, NIM 12208193118. Dan yang terakhir Dia Inta Zulfiana, NIM 12208193122. Baik, langsung saja. Yang materi pertama adalah petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Nah, di sini ada beberapa petunjuk terkait adanya evolusi. Jadi yang pertama adalah adanya variasi antar individu dalam satu keturunan. Nah, di dunia ini kan tidak pernah dijumpaikan dua individu yang selalu identik sama. Jadi bahkan anak kembar sekalipun itu kan tetap ada perbedaannya, tetap ada perbedaan dari mereka berdua. Jadi begitupun dengan individu itu dalam satu spesies pun terdapat beberapa atau bahkan banyak variasi meskipun dalam satu spesies yang sama ya. Nah, variasi ini adalah segala macam perbedaan yang terdapat antara individu dalam satu spesies. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor seperti suhu, tanah, makanan, dan habitat. Jadi adanya variasi pun itu merupakan bahan dasar terjadinya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Petunjuk-petunjuk adanya evolusi yang kedua yaitu adanya pengaruh penyebaran geografis. Isolasi 3 geografi dari sistem populasi diprediksi akan mengalami penyimpangan karena kedua sistem populasi yang terpisah itu mempunyai frekuensi gen awal yang berbeda. Terjadi mutasi, pengaruh tekanan, seleksi dari lingkungan yang berbeda, serta adanya pergeseran susunan genetis atau genetic drift. Ini memunculkan peluang untuk terbentuknya populasi kecil dan membentuk koloni baru. Perubahan waktu yang terjadi pada isolasi geografis menyebabkan terjadinya isolasi reproduktif sehingga menghasilkan dua spesies yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga adalah anatomi perbandingan. Yang A, analogi. Analog adalah organ-organ dari makhluk hidup yang fungsinya sama tanpa memperhatikan bentuk asalnya. Yang B adalah homologi. Alat tubuh yang mempunyai bentuk yang berbeda dan fungsinya berbeda, namun kalau diteliti mempunyai bentuk dasar sama. Sebagai contoh, Forelim vertebrata. Nah, kemudian yang keempat ada embriologi perbandingan. Nah, dalam banyak kasus, sejarah evolusi suatu organisme dapat dilihat terungkap dalam perkembangannya, dengan embrio menunjukkan karakteristik embrio dari nenek moyangnya. Seperti contohnya adalah di awal perkembangan embrio, manusia kan memiliki celah insang seperti ikan. Pada tahap berikutnya, setiap embrio manusia memiliki ekor tulang panjang, sisa-sisanya yang dibawa sampai dewasa sebagai tulang ekor di ujung tulang belakang. Gambar ini menjelaskan bahwa embrio yang menunjukkan sejarah evolusi, di mana embrio dari berbagai kelompok hewan vertebrata ini menunjukkan fitur mereka, yaitu sebagai awal pembangunan. Contohnya seperti celah insang atau ungu dan ekor. Selanjutnya, petunjuk adanya evolusi yang dilihat dari fosil sebagai catatan sejarah. Di sini Darwin menyatakan bahwa fosil yang ditemukan pada lapisan bebatuan muda berbeda dengan fosil yang terdapat pada lapisan bebatuan yang lebih tua. Hal itu menunjukkan suatu perkembangan. Fosil biasanya ditemukan secara kebetulan atau tidak sengaja dan sangat jarang ditemukan dalam keadaan utuh. Mengapa jarang ditemukan dalam keadaan utuh? Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaruh angin,
aliran air, dan bakteri pembusuk. Yang kedua, terdapat beberapa organisme atau bagiannya yang tidak dapat membantu. Yang tiga, terjadi lipatan batuan bumi akibat gempa bumi, tanah longsor, atau letusan gunung berapi. Dan yang terakhir, disebabkan oleh hewan-hewan pemakan bangkai. Untuk menetapkan umur fosil dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Secara langsung bisa ditetapkan dengan menetapkan umur batuan tempat fosil ditemukan. Cara ini dinilai kurang valid. Sedangkan dengan cara yang tak langsung, yaitu dengan carbon dating menggunakan isotop C14. Cara ini dinilai lebih valid daripada cara yang ditetapkan secara langsung. Materi selanjutnya adalah bukti-bukti adanya evolusi. 1. Bukti dari paleontologi. Fosil adalah replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fosil ikan adalah yang paling tua dari semua vertebrata lain, disusul kemudian oleh amfibia, diikuti oleh reptilia, kemudian burung dan mamalia. Para ahli paleontologi telah menemukan banyak bentuk transisi yang menghubungkan fosil yang lebih tua dengan spesies modern. Sebagai contoh, serangkaian fosil mendokumentasikan perubahan bentuk dan ukuran tengkorak yang terjadi ketika mamalia berevolusi dari reptilia. Selanjutnya, untuk bukti adanya evolusi itu yang kedua adalah bukti dari taksonomi. Nah, Linnaeus memakai suatu sistem untuk mengelompokkan spesies yang mirip ke dalam jenjang suatu kategori yang semakin umum. Nah, sebagai contohnya adalah spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Genus yang mirip dikelompokkan ke dalam famili yang sama, begitupun seterusnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di PPT ya teman-teman. Bukti-bukti adanya evolusi yang ketiga yaitu adanya bukti dari anatomi perbandingan. Merupakan pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama disebut dengan homologi. Dan tanda-tanda anatomis seperti itu disebut dengan struktur homolog. Anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti lain dalam memberikan bukti bahwa evolusi adalah suatu proses pemodelan ulang di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi baru. Yang ketiga yaitu struktur homolog. Tanda-tanda anatomi proses evolusi, tungkai depan semua vertebrata dibangun dari unsur kerangka yang sama, dan terlihat adanya hubungan arsitektur seperti yang kita harapkan. Tungkai depan leluhur yang sama dimodifikasi menjadi beberapa struktur untuk membangun berbagai jenis fungsi yang berbeda. Yaitu bukti adanya evolusi yang dilihat dari embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur. Contohnya seperti pada kantung insang, yang dimana menjadi sedemikian berubah pada awal perkembangan, yang selanjutnya tidak terlihat dengan jelas pada saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri pada bagian ikan, itu pada nomor yang pertama itu masih perkembangan awal, kemudian dibandingkan dengan perkembangan yang nomor 3 itu sudah berkembang secara lengkap. Yang kelima yaitu bukti dari biokimia dan serologi perbandingan. Persamaan biokimia organisme hidup adalah suatu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dengan DNA dan proteinnya atau gen dan produk gen. Biologi molekuler merupakan pendukung Darwin yang paling berani bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan
dari organisme yang paling awal. Ontologi dapat memberikan petunjuk untuk filogeni, akan tetapi penting untuk diingat bahwa suatu tahapan perkembangan itu bisa berubah sepanjang rentetan proses evolusi yang panjang. Bukti-bukti adanya evolusi yang keenam yaitu adanya bukti dari fisiologi perbandingan. Fisiologi adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Ada faktor tak terkendali dalam membuat hubungan evolusioner dengan cara mengevaluasi tingkat kemiripan. Ternyata tidak semua tingkat kemiripan diwariskan dari nenek moyang yang sama. Spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya mirip satu sama lainnya jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan seleksi alam telah membentuk adaptasi yang analog. Hal seperti ini disebut dengan evolusi konvergensi, dan kemiripan akibat konvergensi disebut dengan analogi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.